Di sebuah negeri yang indah namun terbelenggu, pernah ada masa ketika suara rakyat dipaksa diam. Ratusan tahun lamanya, harapan bangsa ini seperti terkubur. Namun, dari balik penderitaan itu, sesuatu mulai bergerak. Sebuah kesadaran yang akan mengubah sejarah Indonesia selamanya. Inilah cerita tentang pemuda, persatuan, dan perlawanan. Inilah awal dari Pergerakan Nasional Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Rafie, Firza Turangga Ar-Rahim, Revi Arafian, Lutfi Afifadullah, Muhammad Jofiritu Maulana, dan Muhammad Rafi. Pengertian Pergerakan Nasional. Pergerakan Nasional adalah gerakan perjuangan rakyat Indonesia yang muncul pada awal abad ke-20 sebagai bentuk kesadaran untuk bersatu melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Ciri-ciri: 1. Dipimpin oleh elit terpelajar. 2. Menggunakan organisasi modern. 3. Bersifat nasional. 4. Tidak mudah dipecah belah. Faktor pendorong. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah penyebab yang berasal dari dalam negeri sendiri, yaitu dari rakyat Indonesia dan kondisi sosial bangsa pada masa penjajahan. A. Adanya penderitaan dan tekanan yang berkepanjangan. B. Rasa senasib dan sepenanggungan. C. Munculnya kesadaran nasional dan harga diri bangsa. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah pengaruh dari luar negeri yang mendorong munculnya kesadaran nasional dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. A. Munculnya paham-paham baru, liberalisme dan hak asasi manusia. B. Pendidikan Barat melalui politik etis pada tahun 1902. C. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Masa awal pergerakan nasional merupakan sebagai awal munculnya organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indisch Partij yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran nasional dalam kalangan kaum pelajar. Budi Utomo berdiri 20 Mei 1908 di Jakarta, Batavia. Didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia. Latar belakang berdirinya Budi Utomo: 1. Munculnya kaum terpelajar pribumi berkat politis etis, khususnya perluasan pendidikan. 2. Kesadaran perlunya memajukan pendidikan dan martabat bangsa. 3. Kondisi sosial ekonomi rakyat Jawa yang terpuruk akibat kebijakan kolonial. Tujuan didirikannya Budi Utomo: tujuan awalnya bersifat kultural dan pendidikan, yaitu 1. Memajukan kehidupan bangsa Jawa dan Madura, terutama dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha sosial dan intelektual. Bentuk-bentuk perjuangan organisasi Budi Utomo: 1. Mendirikan dan membantu sekolah-sekolah untuk anak pribumi. 2. Memberikan beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu. 3. Mengadakan kongres-kongres untuk membahas perbaikan pendidikan dan sosial. 4. Melakukan kegiatan sosial budaya seperti kursus, organisasi pemuda, dan peningkatan pengetahuan umum. 5. Mengajukan usul-usul perbaikan pendidikan kepada pemerintah kolonial. Berakhirnya Budi Utomo berakhir pada tahun 1935 ketika melebur diri ke dalam Parindra karena 1. Pengaruh dan keanggotaannya semakin menurun. 2. Dianggap terlalu sempit sehingga tidak lagi menjadi gerakan nasional yang luas. 3. Munculnya organisasi baru yang lebih nasionalis dan politis seperti PNI membuat perannya lebih mengecil. 4. Untuk memperkuat gerakan nasional, Budi Utomo memilih bergabung ke organisasi yang lebih besar dan modern, Sarekat Islam. Berdiri tahun 1911 di Surakarta dengan nama awal Sarekat Dagang Islam. Pendiri Haji Samahudi. Tahun 1912 menjadi organisasi modern bernama Sarekat Islam di bawah HOS Djoko Aminoto. Latar belakang berdirinya Sarekat Islam: 1. Melindungi pedagang pribumi
terutama pedagang batik, dan persaingan tidak sehat dengan pedagang Tionghoa. 2. Membangkitkan persatuan umat Islam yang saat itu terpecah dan kurang memiliki kekuatan sosial. 3. Menanggapi kondisi sosial ekonomi rakyat yang sangat tertekan oleh kebijakan kolonial. 4. Meningkatnya kesadaran nasional akibat munculnya kaum terpelajar dan organisasi awal seperti Budi Utomo. Tujuan didirikannya Sarekat Islam: 1. Meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat, terutama para pedagang pribumi. 2. Memperkuat solidaritas dan persaudaraan umat Islam. 3. Meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Dalam perkembangannya, SI juga bertujuan menumbuhkan kesadaran nasional dan membela kepentingan rakyat. Bentuk-bentuk perjuangan organisasi Sarekat Islam: 1. Membentuk koperasi dan bantuan ekonomi untuk pedagang dan rakyat kecil. 2. Mengajukan petisi, kritik, dan tuntutan kepada pemerintah kolonial tentang ketidakadilan. 3. Menyuarakan perlawanan politik secara terbuka. 4. Mencetak pemimpin nasional. Berakhirnya Sarekat Islam: yang pertama, terjadi perpecahan internal, yaitu konflik antara kelompok komunis dan kelompok Islam moderat. 2. Kelompok komunis akhirnya dikeluarkan tahun 1921, tetapi meninggalkan kehancuran dalam organisasi. 3. Kebijakan keras pemerintah kolonial yang membatasi kegiatan SI. Indisch Partij berdiri 25 Desember 1912, didirikan oleh 3 serangkai: Douwes Dekker, Dr. Cipo Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Latar belakang berdirinya Indisch Partij: 1. Adanya diskriminasi rasial dalam masyarakat Hindia Belanda. 2. Kekecewaan terhadap pemerintah kolonial yang tidak memberi kesempatan politik bagi penduduk pribumi. 3. Munculnya nasionalisme awal yang menuntut kesetaraan dan hak politik bagi semua penduduk Hindia. 4. Para pendiri kritis terhadap kesewenang-wenangan kolonial dan ingin membangun persatuan nasional tanpa memandang ras. Tujuan didirikannya Indisch Partij: 1. Membangkitkan nasionalisme Indonesia. 2. Mewujudkan persatuan seluruh penduduk Hindia, baik pribumi maupun Indo-Eropa. 3. Mendorong kesetaraan hak politik bagi penduduk Hindia. Bentuk-bentuk perjuangan Indisch Partij: 1. Menjabarkan gagasan nasionalisme melalui tulisan, artikel, dan ceramah. 2. Mengkritik secara keras diskriminasi dan kebijakan pemerintah kolonial. 3. Membangun kerjasama antara kaum Indo-Eropa dan pribumi. 4. Menggalang anggota dari berbagai golongan masyarakat. 5. Menjadi pionir gerakan politik nasional yang menuntut kesetaraan serta kemerdekaan. Berakhirnya Indisch Partij: 1. Pemerintah menganggap IP berbahaya karena menyebarkan ide nasionalisme dan kemerdekaan. 2. IP dianggap dapat menggerakkan pemberontakan karena seruannya, Hindia untuk orang Hindia. 3. Para pendiri menulis kritik tajam, terutama artikel Ki Hajar Dewantara. Seandainya aku seorang Belanda yang membuat Belanda marah. 4. Akibatnya, 3 serangkai dibuang ke Belanda dan IP resmi dinyatakan terlarang. Masa radikal pergerakan nasional menandai pergeseran strategi dari perjuangan bersifat lunak menjadi lebih tegas dan ideologis. Ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir, serta berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI yang menuntut kemerdekaan penuh. Perhimpunan Indonesia berdiri pada tahun 1908. Latar belakang berdirinya Perhimpunan Indonesia: yang pertama, mahasiswa Indonesia di Belanda ingin memiliki wadah organisasi yang menyatukan mereka. Yang kedua, munculnya kesadaran nasional di kalangan pelajar setelah berkembangnya organisasi awal. Yang ketiga, adanya keinginan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur internasional. Tujuan didirikannya Perhimpunan Indonesia: yang pertama, memperjuangkan Indonesia merdeka secara tegas dan terang-terangan. Yang kedua, membina persatuan seluruh pelajar Indonesia di Belanda. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran nasional, anti-imperialisme, dan demokrasi. Yang keempat, mengenalkan perjuangan bangsa Indonesia ke dunia internasional.
Bentuk-bentuk perjuangan Perhimpunan Indonesia. Yang pertama, menerbitkan majalah Indonesia Merdeka yang berisi kritik keras terhadap kolonialisme. Yang kedua, melakukan propaganda internasional untuk memperkenalkan masalah penjajahan di Indonesia. Yang ketiga, mengirimkan delegasi ke berbagai kongres pemuda dan organisasi internasional anti-kolonial. Berakhirnya Perhimpunan Indonesia. Yang pertama, banyak pemimpinnya pulang ke Indonesia dan masuk ke organisasi politik di tanah air. Misalnya Hatta bergabung dengan PNI baru. Yang kedua, situasi politik dunia menjelang Perang Dunia Kedua menyulitkan aktivitas organisasi internasional. Yang ketiga, fokus pada perjuangan nasional semakin bergeser ke dalam negeri karena kondisi kolonial semakin represif. PKI berdiri pada tanggal 23 Mei 1920 di Semarang. Latar belakang berdirinya PKI. Yang pertama, masuknya paham sosialisme dan komunisme ke Indonesia melalui tokoh Belanda seperti Snevely atau pendiri ISDV. Yang kedua, kekecewaan buruh tani dan rakyat kecil terhadap eksploitasi kolonial Belanda. Yang ketiga, ISDV ingin mengubah perjuangan menjadi lebih radikal dan revolusioner. Tujuan didirikannya PKI. Yang pertama, mendirikan masyarakat tanpa penindasan dan tanpa kelas atau berdasarkan ajaran komunisme. Yang kedua, mengorganisasi buruh dan rakyat kecil untuk menentang penjajahan. Yang ketiga, melawan pemerintah kolonial Belanda dengan strategi revolusioner. Bentuk-bentuk perjuangan PKI. Yang pertama, mengorganisasi serikat buruh dan melakukan pemogokan di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, dan Bandung. Yang kedua, membangun jaringan pergerakan di desa-desa melalui Sarekat Rakyat. Yang ketiga, menyebarkan paham komunisme melalui ceramah, tulisan, dan surat kabar. Berakhirnya PKI. Yang pertama, pemberontakan 1926 hingga 1927 gagal total. Yang kedua, pemerintah kolonial Belanda melakukan penangkapan besar-besaran terhadap anggota PKI. Yang ketiga, banyak pemimpin PKI ditangkap, dihukum, atau dibuang ke Bovendigul atau kamp konsentrasi di Papua. PNI berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di kota Bandung dengan latar belakang berdirinya PNI. Yang pertama, kekecewaan terhadap politik kolonial Belanda yang semakin menekan rakyat. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar baru yang sadar pentingnya organisasi politik modern. Yang ketiga, kebutuhan akan organisasi yang tegas menuntut kemerdekaan, bukan sekedar perbaikan sosial. Tujuan didirikannya PNI. Tujuan utama, mewujudkan Indonesia merdeka. Untuk mencapai itu, PNI mengembangkan asas yang pertama, self-help atau berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Yang ketiga, mendidik rakyat agar sadar politik dan memiliki semangat nasionalisme. Bentuk-bentuk perjuangan PNI. Yang pertama, melakukan pendidikan politik kepada rakyat melalui kursus, sekolah partai, pertemuan, dan propaganda. Yang kedua, mengadakan rapat umum untuk menumbuhkan kesadaran nasional. Yang ketiga, menyebarkan gagasan kemerdekaan melalui brosur, tulisan, dan pidato Soekarno yang terkenal. Berakhirnya PNI. PNI berakhir pada tahun 1931 karena yang pertama, Soekarno ditangkap oleh pemerintah kolonial pada Desember 1929. Yang kedua, proses pengadilan Soekarno pada tahun 1930 melemahkan kepemimpinan PNI. Yang ketiga, pimpinan PNI lainnya banyak yang ditangkap atau diawasi pemerintah. Masa moderat Pergerakan Nasional.
terjadi ketika pemerintahan kolonial melakukan penindasan dan pelanggaran terhadap organisasi pergerakan. Meski demikian, semangat perjuangan tetap bertahan melalui organisasi bawah tanah dan gerakan intelektual di masa pendudukan Jepang. Parindra didirikan pada tahun 1935, tokoh pendiri dan pemimpin utama, Dr. Sutomo, merupakan hasil penggabungan organisasi Budi Utomo dan Perhimpunan Bangsa Indonesia. Latar belakang berdirinya Parindra: 1. Kebutuhan menyatukan organisasi moderat setelah banyak organisasi awal melemah. 2. Kekecewaan cara perjuangan radikal yang berujung pada penangkapan tokoh-tokohnya. 3. Munculnya gagasan bahwa perjuangan nasional dapat dilakukan melalui jalur kooperatif dengan pemerintah kolonial. 4. Keinginan Dr. Sutomo untuk membentuk organisasi yang kuat, modern, dan berpengaruh secara politik. 5. Situasi pergerakan nasional memasuki fase baru yang lebih terarah pada kerjasama terbatas demi kemajuan rakyat. Tujuan didirikannya Parindra: 1. Memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. 2. Memperjuangkan hak-hak politik melalui jalur parlementer dan kerjasama terbatas. 3. Meningkatkan persatuan nasional melalui organisasi yang kuat dan profesional. 4. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia. Bentuk-bentuk perjuangan Parindra: 1. Mengajukan wakil ke Volksraad, Dewan Perwakilan Kolonial, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. 2. Melaksanakan kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. 3. Mengembangkan kooperasi dan usaha peningkatan kemampuan ekonomi pribumi. 4. Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara bertahap. 5. Menjalankan strategi kooperatif, yaitu bekerja sama dengan pemerintah kolonial untuk memperoleh ruang politik. Berakhirnya Parindra: 1. Dr. Sutomo wafat tahun 1938, menyebabkan melemahnya kepemimpinan Parindra. 2. Situasi politik internasional menjelang Perang Dunia Kedua mengubah fokus perjuangan nasional. 3. Penduduk Jepang 1945 membubarkan seluruh organisasi politik Indonesia, termasuk Parindra. 4. Organisasi kooperatif seperti Parindra tidak lagi memiliki ruang gerak dalam situasi militer Jepang yang represif. Gerindo berdiri pada 24 Mei 1937. Latar belakang berdirinya Gerindo: 1. Situasi politik yang menekan. Pemerintah kolonial Belanda sangat represif setelah munculnya pergerakan radikal seperti PNI dan PKI. 2. Pembubaran dan penindasan organisasi politik membuat para tokoh nasionalis mencari bentuk perjuangan baru yang lebih moderat dan diperbolehkan pemerintah. 3. Munculnya ancaman fasisme dunia, memunculkan kebutuhan organisasi yang dapat bekerja sama dengan Belanda demi keamanan bersama. 4. Kekecewaan terhadap kegagalan diplomasi kolonial sekaligus keinginan tetap memperjuangkan hak bangsa Indonesia melalui jalur yang lebih lunak. Tujuan didirikannya Gerindo: 1. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara bertahap melalui cara kooperatif. 2. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat Indonesia. 3. Menggalang persatuan nasional menentang ancaman fasisme internasional. 4. Mendorong pemerintah kolonial melakukan reformasi politik bagi rakyat Indonesia. Bentuk-bentuk perjuangan organisasi Gerindo: 1. Menggunakan jalur parlementer, yaitu aktif dalam Dewan Rakyat. 2. Memberikan kritik dan tuntutan politik kepada pemerintah Belanda namun tetap dalam batas kooperatif. 3. Melakukan propaganda anti-fasis, terutama ancaman Jepang. 4. Mengadakan pendidikan politik rakyat melalui ceramah dan pertemuan umum. 5. Bekerja sama dengan organisasi nasionalis moderat lain untuk memperkuat perjuangan. Berakhirnya Gerindo: 1. Pemerintah Jepang melarang seluruh organisasi politik bentukan Belanda. 2. Para pemimpin Gerindo ditangkap atau dipaksa menghentikan aktivitas organisasi. 3. Struktur organisasi Gerindo tidak dapat bertahan karena Jepang menghapus seluruh sistem politik kolonial. GAPI berdiri pada 21 Mei 1933. Latar belakang berdirinya GAPI: 1. Banyaknya partai dan organisasi politik Indonesia yang terpecah-pecah. 2. Pemerintah kolonial tidak diberikan ruang politik bagi bangsa Indonesia. 3. Situasi internasional menjelang Perang Dunia II sehingga Indonesia perlu menyatukan kekuatan nasional. 4. Kegagalan berbagai permohonan Indonesia untuk memperoleh hak berpolitik dari pemerintah Belanda. Tujuan didirikannya GAPI:
1. Menyatukan seluruh kekuatan politik nasional dalam satu front bersama. 2. Menuntut pembentuk Parlemen Indonesia. 3. Memperjuangkan hak politik rakyat Indonesia secara konstitusional. 4. Menjadi wadah kerjasama anti organisasi demi persatuan nasional. Bentuk-bentuk perjuangan GAPI. 1. Menggalang persatuan dengan membentuk Kongres Rakyat Indonesia. 2. Mengadakan rapat umum nasional untuk memperkuat tuntutan Indonesia berparlemen. 3. Melakukan aksi diplomasi kepada pemerintah Belanda agar memberi perubahan politik. 4. Mengajukan proposal membentuk Parlemen Indonesia sebagai langkah menuju pemerintah sendiri. 5. Mengerahkan dukungan rakyat melalui kampanye politik terbuka dan propaganda persatuan. Terakhirnya GAPI, karena 1. Masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya kekuasaan Belanda, sehingga seluruh organisasi politik dibubarkan oleh pemerintah penduduk Jepang. 2. Jepang melarang keberadaan organisasi politik kecuali organisasi yang dibentuk sendiri oleh Jepang. Dari penderitaan lahir kesadaran. Dari kesadaran muncul keberanian. Dan dari keberanian lahirlah gerakan yang menyalakan api kemerdekaan. Pergerakan nasional bukan hanya sejarah, ia adalah bukti bahwa persatuan dapat mengubah nasib sebuah bangsa. Kita adalah anak-anak dari perjuangan itu. Dan tugas kita adalah menjaga apa yang telah mereka mulai. Pergerakan Nasional Indonesia Awal Kebangkitan Bangsa.